dan Aja. pemerkosaan. saya dong pejalan kayak ada aja kayak gitu ya. Halo sahabat Mandala, balik lagi di Mandala Podcast Sabtu Basa Basi. Masih bersama saya Made Oplas, manusia dengan operasi plastik. Iya. Hari ini seperti janji saya dulu ya, bahwa kita akan buatin konten mengenal lebih dekat Semandala entrepreneur dan Semandala kreatif ya. Jadi banyak kita punya program kreatif. Nah, kita akan unboxing satu persatu dan per kesempatan pertama ini kita kehadiran instruktur dan anak-anak dari Semandala Marine Class. Yeay. Selamat datang Pak Man Sugiyarti di sini sama Nita. Bagaimana kabar nih, Pak? Kabar baik. Ini Pak Man adalah lokal man ya, dari Desa Bondalem yang sekarang kita ajak budu-buduan nih di Semandala ya. Kenapa Made Oplas bilang budu-buduan? Karena sekarang nyenseng buduh ya. Iya. Bener sih Pak Man. Iya, jadi salah satu program Semandala Entrepreneur dari Pak Beni Kurniawan, kepala sekolah kita adalah Semandala Marine Class ya. Dan hari ini kita akan tanya-tanya nih tentang aktivitas apa saja dan all about Semandala Marine Class ya. Ya, ini hari ini saya pakai baju baru juga ini ya. Ini Pak Aman pakai baju baru nih, baju baru nih Pak ya. Bonnya baru nih ya. Oke Pak Joman, gimana nih kabar Semandala Marine Class? Kapan dimulai Semandala Marine Class ini? Kabarnya kabar baik semua. Dan kami mulai pada saat 2018 sebenarnya. Oh, 2018 ya. Dah lumayan lah, dah menginjak ke 4 tahun, hampir 5 tahun ya. Ya. Berarti sebelumnya belum sama Semandala ya? Belum. Dulu kita belum instruktur juga. Oh ya. Jadi saya belum berani untuk membuat satu kelas karena setelah instruktur baru saya berani gitu, biar nggak lepas dari standar. Ya. Gitu. Nah, Terus gabungnya ke Semandala Marine Class itu berarti pas Pak Beni datang berarti ya? Ya kurang lebih lah. Ya. Bahkan sebelumnya kayaknya 2021 ya? 2000 masih kepala sekolah dari Tejakula. Iya. Jadi 2021 ya. Ya, luar biasa sekali nih teman-teman sahabat Semandala. Jadi apa yang mendasari Bapak membuat komunitas ini? Komunitas apa sih Semandala Marine Class atau Marine Class ini, Pak? Ya, ini bertujuan kita sebagai orang tua lah ya, paling nggak bisa nurunin ilmu. Terus yang satu, kita maunya apa yang kita lakuin di lautan Bali ya secara ini, atau Bondalem secara khususnya, bisa sustain, jadinya bisa berkelanjutan ya. Sehabis saya mungkin ada regenerasi lagi, ya. gitu. Nah, itu tujuan kami. Dan saya lihat juga penyelaman ini bukan hanya terus datang menyelam terus naik begitu saja. Ya, bukan hanya itu aja ya. Banyak sekali hal yang bisa dipelajari dan juga diketahui, dan itu menjadi kekayaan kita sebenarnya gitu. Nah, jadi apa yang ada kita punya, mari kita jaga, atau kalau bisa kita perbaiki. Syukur-syukurlah kita bisa perbaiki begitu. Iya, luar biasa sekali ya. Ngomong-ngomong, base campnya di mana nih? Ada wadahnya nggak selain dibentuk di sekolah? Sebelumnya di mana di base campnya? Sebelum di sekolah sih kita desa udah ada? Di desa juga ada ya, desa juga, karena kepala desa kita waktu itu Bapak Ngurah Saduatnya almarhum ya. Almarhum sangat intens juga. Beliaunya juga ingin anak-anak muda kita tidak mempergunakan waktu lebihnya untuk hal yang negatif. Betul sekali. Dan mari kita pergunakan waktu lebih kita untuk hal yang lebih berguna, kan begitu. Berarti support Pemdes juga ya? Ya, dari Pemdes juga dengan dana desanya. Dana desa. Nah, itu yang ini digelontorkan juga dari pusat, kita juga bisa pergunakan. Dan memang ini kita tidak akan dapat hasil seperti makan cabai lah. Iya, ada prosesnya. Ya, prosesnya lebih panjang, dan tentunya nanti mereka atau anak-anak didik kita yang mau kita ajarin ini bisa mempunyai skill lebih tambahan ya pada saat mereka mau mencari pekerjaan. Ya. Itu jadi base campnya gimana, Pak? Untuk base campnya kita awalnya ada di
di bawah ini, di bawah kantor Pemdes? desa, ya, kantor desa. BUMDes? Bukan? Ya kita gabung dengan BUMDes, usahanya kita gabungkan dengan BUMDes, ada kantornya di sana. Namanya? Dan kantor kecilnya itu Bondalem Ekodait. Oh, Bondalem Tapi Ekodait. kantor besarnya itu ada di seluruh Bondalem lah. Bahkan kita bisa bawa mereka keluar Bondalem. Iya benar sekali, sahabat Semandala ya. Jadi saya kemarin waktu saya datang ke SMA 2 2021 awal, kemudian anak-anak saya ini sudah belajar itu Sikawi, Sentanu itu udah posting-posting, ada Metro TV juga ya. Ngomong-ngomong aktivitas di Semandala Marine Class apa saja nih? Bajunya udah kelihatan nih, ada Marine Conservation, Education, dan kira-kira apa saja nih aktivitas anak-anak? Kita sebenarnya Marine ini kan sangat luas ya ini. Ya. Kita bukan. Oh iya harusnya diving ini, class ya. Kalau dulu kan kita bukan diving class itu, diving berarti kita datang untuk belajar diving. Sengaja. Nah sekarang dari sekolah juga dari bapak kepala sekolah menyarankan Marine, saya kira itu satu hal yang sangat maju ya, bagus itu. Jadi kegiatan kami pertama untuk siswa-siswa yang baru itu kita perkenalan dulu lingkungan laut itu apa sih gitu. Apa saja yang ada di laut, terus ada ikan, ada karang, terus karang itu apa sih sebenarnya, apa kita bisa perlakukan seenak perut kita atau tidak kan gitu. Nah itu yang pertama kita kasih tahu. Dan selanjutnya kalau anak-anak yang serius ngikutin itu biasanya hadiahnya adalah sertifikat. Nah, tingkat dapat sertifikat ya. Justru yang dulu yang angkatan Ketut Kawi itu dia udah sampai ke rescue. Rescue kalau nggak salah ya. Oh, berarti kelebihannya adalah tidak hanya mengajarkan diving, mencintai laut, konservasi. Berarti kalau mereka serius bisa dapat SIM atau sertifikat menyelam ya. Wah. Karena kita bisa menyelam kalau surat izinnya nggak ada juga sangat berbahaya kan. Betul. Karena memang sahabat Semandala nggak sembarang orang bisa menyelam, ngajak tamu, ajak menyelamnya harus ada sertifikat ya. Terus kalau anak-anak kemarin yang ikut ada nggak yang nggak bisa berenang tapi semangat ikut, atau yang belum tahu tentang ini semangat ikut berhasil? Ada. Itu yang sudah tamat itu ada juga. Dari ceweknya, dia agak takut-takut, tapi terpaksa saya harus keluar biaya lebih karena mereka saya bawa ke scuba diver dulu sebelum di open water. Ya. Terus gitu lagi 6 bulannya baru saya bawa ke open water. Ya. Padahal seharusnya kalau langsung ke open water biayanya cuma 1. Biar memastikan anak itu siap untuk lanjut ya. Kemudian untuk di Semandala Marine Class sekarang udah berapa ada nih anak-anak asuh nih selain Nita di sini ya? Ya kemarin sih kita di daftar yang udah sering ikut itu sekitar 17 orang. Cuman ada 1-2 orang yang mungkin dia agak terkejut begitu kita di air. Siapa? Ya, padahal kita udah bilang kita Marine Class ini bukan hanya belajar tentang penyelaman saja, banyak hal yang kita bisa pelajari. Nah, kalaupun takut di penyelaman, oke kita ini yang lain. Karena banyak juga ada orang-orang yang datang magang, terus dia ada bawa ilmu dan kita bisa sambungkan ke mereka. Iya. Itu sih. Berarti lumayan banyak juga nih ya, 17 orang siswa Semandala berarti ya. Iya. Wah, jadi ngomong-ngomong nih, jadi yang belum tahu, jadi kalau Made Oplas lihat di Bali, di Indonesia bahkan kemarin Pak Iwan bilang kayaknya tidak ada deh sekolah SMA, SMK maupun sekolah lain yang ada kelas divingnya ya. Tapi di sekolah kita tercinta di SMA Negeri 2 Tejakula ada Semandala Marine Class ya. Jadi luar biasa sekali buat kalian anak-anak Semandala, kita harus bangga nih ya bahwa sekolah kita saja yang memiliki kelas diving gratis lagi ya. Oke, selanjutnya untuk Nita ini ya. Ini Nita anak didik saya. Gimana kabar Nita nih? Baik Pak. Sekarang sudah pinter nyelam berarti ini ya. Gimana kesan-kesannya ikut menyelam, ikut kegiatan Marine Class? Kalau untuk kegiatannya sih antusias banget ya Pak. Waktu ini awal pertamanya sih ikutnya tuh semester 2, kelas 2-nya tuh. Kelas 2, sekarang kelas 3 ya. Ikutnya itu karena diajak sama kakak kelasnya, Kakak Kawi, dibilang ini ikut aja Marine Class lebih seru kok ini.
masa sih ya kita juga ikutnya, yang lain juga ini masa sih seru, gimana sih serunya, ya udah kita coba dulu pengenalannya. Ternyata 1 bulan 2 bulan kita diajak pengenalan apa namanya itu Pak, subtract ya, itu kita diajak buat pengenalan itu, ya udah sih, oh seru kita ngelanjutin nih sampai jenjang sekarang ya. Sekarang sudah dapat sertifikat apa ini? Sudah Pak, kita dapat open water. Oh iya, tepuk tangan dulu sahabat Semandala ya. Jadi kalau ini yang serius pasti. iya, yang serius pasti berhasil ya. Dan kalau bayar itu Pak Man, nyari open water berapa biasanya? Ya kalau bayar, kalau saya di sini paling murah sih sebenarnya dibandingin tempat lain itu sekitar 4 jutaan. 4 juta ya, tapi anak-anak Semandala gratis. Gratis. Wah, ini Suksemo ini buat Pemdes Bondalam ya, Desa Bondalam keren sekali. Nggak salah ada kemarin menang juara 1 inovasi karena Desa Bondalam care atau perhatian dengan anak-anak generasi penerusnya, salah satunya mendanai kegiatan Marine Class ya. Terus gimana sih model sertifikatnya Nita? Apa bawa nggak sekarang? Ini nih, kebetulan banget kita bawa. Wah, ini coba saya pinjam nih. Wah, ini lihat nih sahabat Semandala, Certificate of Completion Niluh Ayunita Dewi Open Water Diver ya. Berarti ini yang SIM-nya untuk menyelam. Pak Nyoman, saya mau tanya, emang di dalam diving itu ada jenjangnya ya Pak ya? Iya. Apa saja itu? Ya, semua ada jenjangnya ya. Kalau orang yang sekedar dia ingin menyelam tanpa sertifikat juga ada. Ada juga ya? Tadinya kalau Pak Oplasnya mau belajar, Oh ya, ini belajar menyelam 1-2 kali saja gitu, tapi nggak ada sertifikat. Oh enggak? Boleh. Ada namanya try scuba. Try scuba ya. Kita mencoba. Termasuk tamu-tamunya berarti ya? Iya. Oh. Itu 1 hari harus sudah rampung, dia harus bisa turun. Ya. Dan kita pegangin sebenarnya gitu. Kita jaga benar, jadinya standarnya paling untuk bawah. satu instruktur itu 2 orang. 2 orang ya. Nah itu terus kalau mau nyoba lagi, saya tertarik nih mau ke sertifikasinya, oke, bisa ke open water. Open water. Ada juga scuba, ada indoor. Indoor itu biasanya untuk anak-anak yang baru ini belajar di kolam saja. Gitu. Jadi dia nggak boleh keluar ke air terbuka lah. Gitu. Kan open water istilahnya kan air terbuka. Nah itu kalau open water berarti mereka udah bisa menyelam dengan sama-sama open water. Gitu. Oh, sama-sama. Kalau yang di bawah open water harus dengan dive master. Oh gitu ya. Di atas open water ada apa? Setelah open water, kalau kita udah dapat jam selam, nambah jam selam terus, mungkin dapat 20 jam penyelaman, terus kita mau tertarik mau menyelam lebih dalam karena semua ada standar. Oh beda ya? Beda. Open water maksimum depthnya cuman sekitar 18 meter. 18 meter dari permukaan. Iya. Jadinya kalau mau yang lebih dalam dari 18 meter, ayo nih ada nih Advanced Adventure. Jadi Advanced Adventure. Ya bener-bener adventure lah kita kan. Karena penyelaman itu sebenarnya kita jalan-jalan gitu. Iya benar sekali di bawah air kan. Ya. Nah, kayak gitu kalau udah habis advance kalau advance itu apa aja sih yang diajarin gitu. Ada banyak spesialty, ada sekitar 11 spesialty yang bisa diambil. Dan wajibnya 5. 5. Berarti kalau ada 5 ngambil spesialty, udah bisa dia disebut sebagai Advanced Adventure Diver. Keluar gini ya. Nah, itu ininya. Di atasnya? Di atasnya lagi, kalau kita udah turun dalam nanti ada sesuatu kecelakaan umpamanya hal yang kita tidak inginkan. Ada juga. Bisa bantu nggak itu? Bisa bantu temen nggak? Naik body kita bisa kita bantu nggak? Nah ada namanya stress and rescue diver. Jadi kita belajar bagaimana menangani orang stres, bagaimana menangani orang yang pingsan. Kan ada dia penyelamatan berarti ya? Ya, penyelamatan di bawah air, di permukaan, dan juga sampai ke darat. Jadi lengkap, sampai dengan... Itu yang rescue dan... Ya, rescue diver itu. Ada penyelamatan bawah air, permukaan, tarik ke darat, di darat, ada CPR-nya, atau EFR, ya, Emergency First Response, dan termasuk ininya untuk udaranya, jadi oksigennya. Oksigennya berarti ya? Oksigen. Nah, sekarang kan semua... semenjak COVID ini kita nggak boleh sembarang bantu-bantu orang. Betul ya, buatan mouth to mouth itu udah boleh dah sekarang ya. Nah, kalau boleh dihindarin ya. Dihindari sama sekali. Karena di samping juga bisa nyebrangin penyakit. Ya, virus. Terus bisa juga kan orang ngelihat kita kok dia dicium-cium. Iya itu ya itu. Pak Oplah bantu.
lagunya baik-baik gitu loh. Oh, jangan. Malah masuk penjara kan gara-gara disiram pemerkosaan. Saya dong pejalan kayak ada jaga gitu ya. Nah, laporan. Terus di atas rescue ada lagi, Pak. Nah, habis itu kalau kita emang mau lanjut, ya kita ke profesional lah gitu. Kita di atas itu udah termasuk profesional. Oh, di atas rescue udah profesional driver. Berarti berbayar ya, mulai berbayar. Nah, itu ada guiding. Dive guide. Specialty dive guide ini berbayar, termasuk profesional, dia bisa untuk cari kerja. Ya, makanya standarisasinya udah jelas ya. Kalau kita baru rescue sebenarnya belum bisa ya? Tidak boleh jadi guide. Oh gitu belum ya. Kita ngambil dive guide. Berarti khusus kalau ngajak tamu itu harus dapat dive guide ya? Iya. Nah udah belajar dive guide itu, berarti kita harus bisa. Pertama kenapa kita harus rescue dulu baru ke dive guide? Karena kita jadi guide bisa saja. Harus bisa. Ya kemungkinannya tetap ada ya. Gitu, kan? Nah itu dari itu kita mau udah saya mau ningatin lah mau ke dive master lah gitu kan. Ya. Ambil lagi ada specialty-nya. Ada specialty science of diving. Jadinya semua ilmu-ilmu yang fisika itu kita diajarin. Makanya kalau anak-anak nggak suka fisika itu udah salah besar. Nanti ilmunya kepake di sini semua. Oh, di sini juga pakai semua hukum-hukum alam itu dipergunakan kayak boiler di diving Iya, itu dia tuh anak-anak ya. Jadi jangan meremehkan pelajaran kalian di kelas karena walaupun sekarang belum berguna nanti berguna ya seperti kita pas turun itu kok orang kadang pikirnya gini, wah kalau Pak Nyoman ini perutnya besar begitu turun dia nyemplung dan langsung tenggelam. Jangan salah gitu. Salah tuh. Ya, karena hukum fisika mengatakan bahwasanya berapa air yang dipindahkan ya segitulah daya dorong air itu ke atas kan itu. Wah. Makanya kita harus nambah pemberat jadinya ke badan kita biar badan kita negatif dan bisa turun gitu sebenarnya. Nah, habis itu udah dive master terus ke rescue di atasnya? Di atas dive master itu instruktur kalau memang kita mau ngelanjutin. Kalau dari dulu kita kan susah nyari instruktur di Indonesia. Nggak bisa di Indonesia, nggak ada? Ya dia agak ini, kebanyakan dia dari course director itu dari luar. Luar ya, tesnya keluar berarti ya. Nah terus sekarang udah nggak, sekarang udah banyak. Ya. Dan orang-orang kita lokal juga udah banyak yang mau ke instruktur. Ya open minded dia ya, terbuka kan enggak kan? Ya. Kalau instruktur pasti orang Prancis lah, orang Jerman lah segala macam. Tapi Pak Nyoman sudah instruktur? Saya udah, kebetulan ada dari program desa juga, dari itu dari dana desa juga kami. Karena saya bergerak di konservasi, jadinya desa itu membuat satu daerah perlindungan laut, namanya DPL atau nama kerennya sih LMMA, Local Marine Management Area. Kita harus ada diapernya kan? Iya betul. Udah ada diapernya, terus setiap ini kita pelatihan saya nyari guru, udah buatlah gurunya gitu. Jadi luar biasa nih ya. Jadi Semandala memiliki pelatih atau instruktur langsung ini punya sertifikatnya ya, bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng ini Semandala buka marine class ini. Pak Nyoman sudah instruktur ini ya. Emang ini mengeluarkan ini sertifikat satu instansi apa gimana nih? Ya satu agensi, karena agensi yang kita ini saya di bawah SSI ya. SSI ya benar. Pernah dengar SSI sama Padi ya? Iya Padi banyak sekali sih ada PSS, ada Simes, ada Naui, apalagi banyak punya ada. Cuman yang ini di Indonesia itu yang topnya itu ada Padi sama internasional ya. Terus ada SSI sekarang udah ini kita di bawah ini, dan ada juga sih banyak yang saya nggak berani sebutkan semua ya. Ada juga yang nggak di bawah perkumpulan penyelam dunia lah gitu. Kalau yang punyanya Nita ini dari mana ini ngeluarin Pak? Kalau ini SSI ini. Coba pinjam ini. Oh ini dapat kartu ini juga ya? Oh ini Simnen ini open water diver, mesti sembarangan ngalih gini nih. Oh ini dari ngeluarin SSI internasional ya. Iya, dan ininya juga lokal kan, dive operatornya juga lokal, Bondalam Eco Dive. Iya, Bondalam. Kelihatan ini Bondalam Eco Dive. Wah, ini luar biasa sekali. Semua tertulis, jadinya desa kita pun
akan ya dibawa-bawa orang juga kemana-mana gitu loh. Betul ya. Jadi ini saya sebenarnya pengen juga belajar nih. Oh waktu ini ke WA Pak Paman. Pidam sih ngidang miluna aja aja mah di oplas nyilam nih aja Pak Beni nih. Pang nawang snorkeling, diving gitu. Tapi kita sama-sama sibuk, Pak Nyoman sibuk, kewa nggak benar. Pokoknya satu kali dah Pak Man harus dapat kita turun ya. Untuk Nita sekarang nih ya. Nita coba pengalaman apa saja yang kamu dapatkan nih kemarin? Sudah berapa kali nyelam nih? Kian hitung-hitung di awal ke laut. Udah hampir 10 kali ya Pak ya. 10 kali ya. Udah bawa ke Tulamben juga. Ke Tulamben juga sudah. Waktu ini pas 17 Agustus. Upacara bendera. Upacara bendera, upacara di TV-TV itu. Ya, 77 meter itu. Wah, ikut juga kemarin. Wah, gimana pengalamannya? Seru nggak kalau nyelam diving itu? Seru banget sih karena dari awal kan ikutnya itu cuma kita lihat lihat kakaknya aja yang turun gitu. Jadinya kita ikut waktu ini yang di Tulamben. Tuh bagus banget, sumpah bagus. Keindahan ya. bawah laut. Kapal yang ini tuh yang Karam. Karam itu bagus banget. Lihat juga ya. Jadi memang wisata diving atau bawah laut ini masih sedikit nih Pak ya. Sedangkan Indonesia ini kita negara maritim ya. Benar sekali, karena hampir 72% laut katanya kan. Wih saya lihat di TV aja udah. Nah orang belum ninggalin akuarium Pak, berkendal gati ini, apalagi langsung menyelamnya. Banyak berarti ya nih ya spesies ikan-ikan yang indah-indah ya. Banyak kayak kemarin kita kan ikut nih sama Pak Nyoman pembersihan di bawah laut. Terus kita lihat juga banyak ini. Apa namanya tuh? Lobster ada. Lobster ya. Ani oren tuh apa nih? Nemo, clownfish. Ada masih? Kan badut. Wih, Ya, aneh. kita lihat di sana. Terus kita juga lihat kebanyakan sih kita lihat Nemo. Itu udah Nemo ya. Itu Karena sih. dangkal ininya. Terus anak-anak ini kan sebenarnya bukan hanya kita ajak ini kasih ilmu juga. Nah, itu loh. Tetapi kita juga ajak mereka itu untuk bantuin kita kayak kemarin pembersihan. Ya pembersihan bawah laut. Terus pengambilan COD pernah ngebum kan. Terus kita ajak mereka daripada kita harus undang dari luar-luar kan itu Ya. kan belum tentu juga mereka ini. Memang kita undang tapi kan 1-2 kan. Tapi nah anak-anak ini lebih banyak jadinya mereka banyak inilah ada yang tugas di daratnya untuk konsumsi. Iya. Dan datangin orang. Ya terus kalau Pak Nyoman sendiri nih pengalaman selama jadi diver nih dari tahun berapa Pak? Saya belum lama sih sebenarnya. Oh, baru juga ya? 2006 2007 itulah mulai. 2007-an lah. Yang pasti saya sertifikasi 2007 karena desa membuat daerah perlindungan laut ini. Kita buat sonasi segala macam. Terus banyak workshop juga yang saya ikuti. Karena saya sadar saya ini bukan orang berpendidikan di bidang kelautan juga. Harus terus belajar. Terus begitu kita ada workshop, saya berusaha ikut. Denpasar lah, di Sanur, di Nusa Dua, bahkan sampai ke Gili. Itu saya ikut workshopnya, jadinya itulah satu ilmu yang sebenarnya mungkin itu susah didapat di sekolah kan. Berarti Pak Nyoman sebelumnya memang juga belum pernah tahu apa itu gini-gini ya? Nol saya juga. Oh, berarti karena, ini pikiran saya kurang lebih sama teman-teman kan. Saya kira karang itu ya bisa dipijak-pijak, bisa segala macam gitu. Iya. Saya nak gue aja, tapi setelah tahu jadinya karang ini hewan loh gitu. Jadinya baru kita ini terus kegunaan karang itu banyak sekali. Sekarang lagi ada beberapa karang yang bisa diteliti, ada untuk peralatan, ada untuk kesehatan gitu. Iya. Terus yang pasti adalah untuk menjaga lingkungan laut kita, menjaga garis pantai kita. Iya, 2006 Bapak mulai sampai sekarang ini sudah pernah menyelam kemana saja nih? Paling jauh atau suka duka kenangan atau apa pengalaman lah? Ya mungkin yang paling jauh di luar Bali, yang paling jauh itu ke Penide ya, kalau di sekitar Bali. Di Bali. Ke Penide, Penyangan, Amet, Tulamben tuh, nah inilah udah sering. Sering ya. Kalau keluar ke Flores juga. Flores Timur, Flores utara ya, Florote itu Rote Lau. Yang paling jauh ya ke Raja Ampat. Raja Ampat, wih katanya kan bagus sekali katanya Raja Ampat Pak ya, bener nggak? Bagus dan memang karena ininya
sangat terpencil ya, jadinya aktivitas manusia lokal itu dia kurang juga di laut, jadinya itu yang membantu ya. Makanya ada LSM yang membuat slogan itu, alam nggak perlu manusia, manusia lah yang perlu alam. Kalau nggak ada manusia, alam itu tumbuhnya lebih bagus kan? Iya, itu ini kalau kamu serius ikut Mandala Marine Class, kemudian bisa kemana-mana Pak ya. Pernah ke luar negeri ya Pak? Ya itu pernah sih. Pernah luar negeri? 2014 dulu. Ada acara apa itu kemarin? Penerimaan penghargaan dari Coral Reef Alliance ya, yang ada di San Francisco pada saat Amerika? Ya. Wih, Amerika. Nah itu karena waktu itu rupanya setelah dinilai saya itu yang paling ini orang lokal yang, karena memang waktu itu saya nggak mikirin apa-apa gitu loh ya. Terus bergiat saja gitu ya. Kan. Jadinya orang lihat saya gitu, jadinya ya sebenarnya saya juga nggak menyangka sih mau pergi ke sana gitu, terus dibiayain, terus pulangnya dikasih bekal itu. Yang ini juga sebenarnya saya kira itu cuma main-main aja. Ya, beneran ternyata ya dikasih penghargaan sebagai apa kemarin Pak? Sebagai orang lokal ya, pelaku lokal yang konsisten gitu. Konsisten melestarikan laut, menjaga laut. Ya ini Nita dan teman-teman anak-anak Mandala Marine Class. Ya, kalau kalian serius bisa ke luar negeri nih nanti ya. Terus ini alat-alat apa saja nih Pak? Coba jelaskan nih. Saya nanti kalau belajar biar tahu ya, nih. Inilah yang paling tidak, kalau kita, karena kita akan belajarnya kan setelah snorkelingan mungkin scuba gitu kan. Scuba itu adalah kalau diartikan kurang lebih bahasa Indonesianya alat bernapas pribadi di bawah air gitu ya. Scuba ya. Kalau snorkelingnya kan cukup ini aja ya. Masker sama snorkel sudah bisa. Oh berarti kan? Yang snorkeling tuh ini namanya snorkel gitu. Oh snorkel nih. Sing mencelam ya, yang kita pergunakan untuk permukaan. Jadi badan kita di permukaan, muka kita di permukaan air gitu. Ya. Dan ini untuk bernapasnya gitu. Ya. Nah itu. Terus mungkin yang diperlukan lagi ada pin ya. Ini apa namanya? Ada pinnya. Ini cara Madioplas apa nih? Kepes. Terus karena kita yang pakai ini pinnya terbuka ya, open heel ya. Jadi kita harus pakai butis. Kenapa sih harus pakai butis ya? Karena ini open heel. Ya. Terus lebih aman juga kalau kita pakai butis. Kan jalan di pantai kadang-kadang kan kita tempat penyelaman itu enggak. Udah tahu ya ada kayak karpet itu kan. Iya, ada pakunya Nah itu alatnya. Yang paling sederhana ya ini. Ini ya. Gitu. Terus kalau kita saya mau nyelam lah, mau lebih lama di bawah air. Nah ada scuba namanya kan. Alat bernapas di bawah air. Ini tabung itu oksigen apa? Ya itu oksigen. Nah ininya ada regulator sama saja. Regulator ini pengatur ya. Sama kayak kalau di rumah juga di kompor gas. Ya. Nah regulator ini ada beberapa bagiannya. Ada SPG-nya, ada second state. Second state 2, yang satu untuk primary second state, yang lainnya lagi alternate air resource. Alternatif ya, cadangan. Terus ada first state-nya. Kalau first state ini di sini, ini namanya first state karena ini yang akan meregulate udara. Ya. Jadi yang mana harus diturunkan gitu. Oh, ini ngatur ya. Ini yang ngatur gitu. Nah, itu ini ya. Yang ini? Yang ini baju. Ini BCD. Kalau BCD ini dia hanya kegunaannya adalah ada dua kegunaan ya. Satu untuk mengatur buoyancy kita, daya apung kita. Dan yang kedua adalah untuk menaruh atau melekatkan tabungnya. Nah, kita pakai tabung kan? Ya, di ini pasang. Dipasang di belakangnya gitu. Ya. Ini ada cantelannya. Oh iya ini ya. Ini orang nggak jangan mikir nggak bisa usah nggak pinter berenang. Ya kita bukan mau pinter-pinteran berenang, kita mau nyelam. Gitu. Nyelam ya. Jadinya ini bisa di dalamnya ini ada kayak balon, jadi kita bisa dikisi angin. Ya. Menyesuaikan nanti ya. Jadi kita ngambang gitu loh. Ya. Nah, itu. Dan inilah alatnya. Jadinya alatnya cukup simpel sebenarnya karena untuk rekreasional ya. Rekreasi. Nah, untuk rekreasi atau kalau untuk yang teknikal mungkin beda lagi alatnya. Iya, ini anak-anak dan juga pemirsa dimanapun berada ya. Jadi sebenarnya mahal ini ya. Ya kalau dilihat dari perlengkapan alat yang harus disiapkan memang mahal ini. Tapi SMA 2 ada dan gratis ya. Jadi anak-anak SMP
di Tejakula ini kalau masuk jangan ragu lagi nih ya, di SMA 2 Menggenep ada ya, salah satunya Semandala Marine Class ya. Ini contohnya Nita nih ya, seneng nggak ikut Marine Class? Seneng banget. Seneng ini ya, dan juga teman-teman lain nih ada baju, ini baju baru nih Pak. Ini kasih saya bagaimana? Saya kasih untuk ininya nih Pak Oplas karena selalu mendukung kita. Asik ya. Jadinya, Dan saya dapat termasuk baju. bagian daripada Marine Class. Iya, ya nih walaupun konentayan milu nih ya, ampun nih ya. Ya, saya berdoa nih anak-anak dan juga pemirsa nunggu saat semoga saja ya. ke depan Pak Nyoman sehat selalu. Nih keweng kali Bapak Nyoman seperti ini ya. Aset ini ya, kata Pak Beni, aset. Bagaimana pemimpin mengelola aset nih, termasuk Pak Mekel Bonbalem. Jangan sampai lewat Bapak Pak seperti Pak Nyoman ini ya. Ini aset desa yang harus dipertahankan terus ya. Ya keuangan pis Bang Pis gitu ya. Ya, jadi terima kasih Pak Nyoman dan juga Nita sudah hadir di studio Mandala Red. Tumben pertama Pak. Iya. Wah, ini konen ada AC Pak. Kenyang ada Pak ya. Sudah mengikuti Sabtu Basa-Basi hari ini ya, Mandala Podcast, mengenal lebih dekat Semandala Marine Class. Jadi kedepannya next video kita akan unboxing lagi program kreatifnya Pak Beni yang lain. Nah, kira-kira kelas apa lagi yang kita wawancarai. Dan terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Pak Nyoman, nanti Nita, apa harapan Pak Nyoman kedepannya untuk anak-anak Semandala Marine Class dan juga yang lain lah? Harapan tentunya anak-anak lebih serius ya, lebih serius dalam artian serius ke segala hal ya, ke pelajaran juga, terus serius juga kita ke alam ya, atau ke kehidupan kita. Mari kita pergunakan waktu luang kita dengan lebih bijaksana, dengan hal-hal yang positif. Dan mungkin yang paling saya harapkan adalah kedepannya nanti ada yang gantiin saya gitu. Ya, setongkar ini Nita harus gantiin ya. Selanjutnya Nita nih, gimana harapan ke depan nih, atau ucapan terima kasih nih? Jangan nih orang berterima kasih nih di hadapan konten dan juga Pak Nyoman nih. Makasih banget ya untuk Pak Beni, Pak Agus, dan Pak Nyoman sudah antusias banget ngadain Semandala Marine Class ini. Saya dan teman-teman juga waktu ini antusias banget ikut ini acara. Terus tuh selain itu saya juga awalnya kan jarang nih keluar rumah, selalu di rumah aja. Ikut ini selalu waktu ini kita ikut pelatihan. Balawistanya. Balawista kemarinnya. Ya, ikut itu dapat banyak materi. Ya. Selain itu ikut juga pengenalan yang di Tulamben juga. Makasih banyak Ya, ini. termasuk dapat sertifikat Ya, gratis. ini, Ya. makasih. Ya, itu ya. Saya merinding nih kalau dengerin seperti Nita ini ya. Jadi, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang wah apa itu sekarang sudah senang sekali ya. Senang nggak menyelam? Iya, ini yang lainnya nih, anak-anak Semandala yang lain nih yang belum ikut nih. Kita punya wadah yang keren, kalian gabung, termasuk anak-anak SMP nih ya. Sekali lagi langsung promosi nih, di Jojo masuk, apalagi anak-anak Bondalam ya, masuk di desa Bondalam, betul Pak ya? Ya, betul. Mungkin Jojo masuk di sini sudah banyak ada apa ada, termasuk kelas diving ya. Oke, demikian sahabat Semandala, sekali lagi terima kasih Pak Nyoman. Sama-sama, terima kasih. Sudah